Halo kaum tegang. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan alur film Love Lesson. Alur film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja di studio musik yang digenjot oleh muridnya sendiri. Di scene awal film, kita diperlihatkan cewek yang sedang bermain piano. Cewek ini adalah pemeran utama di film ini yang bernama Haeso. Dia ini adalah seorang pencipta lagu yang bekerja di studio musik. Dan di sini, Haeso dan teman-temannya yaitu Jae dan Chulhae yang sedang mengadakan pesta untuk merayakan kontrak lagu baru mereka. Namun di sini Haeso tampak tidak menikmati acaranya tersebut dan dia memutuskan untuk pulang. Jae yang melihat Haeso pergi langsung mengikuti Haeso ke apartemennya. Sesampainya di lift, Jae langsung mengajak Haeso berenak-enak. Ketika lift sampai di lantai 1, terlihat ada yang akan masuk ke lift tersebut. Dia bernama Sungho. Keesokan harinya, terlihat Haeso dan Chulhae sedang mengerjakan proyek lagu baru mereka. Dan di sini, Jae ditugaskan mencari penyanyi baru yang berpenampilan menarik namun murah. Karena kurang budget ya. Dan cewek ini bernama Jessica. Di sini terlihat Jae yang sedang memperhatikan Jessica, si otak mesum yang taunya bergenjotan. Malamnya Haeso pulang dan melihat Sungho yang sedang nongkrong dengan pacarnya. Tapi setelah itu pacar Sungho tampak marah. Haeso yang melihatnya tampak senyum-senyum sendiri sambil pergi ke arah lift. Tiba-tiba Sungho juga akan ke apartemennya, bertemu dengan Haeso lagi di lift. Namun di sini terlihat Haeso yang sedang memperhatikan Sungho dari belakang. Keesokan harinya Sungho yang sedang mengikuti kelas melukis kemudian menceritakan kejadian tersebut ke temannya yang bernama Bungso. Malamnya terlihat Chulhae yang sedang mencoba merekam suaranya Jessica. Di sini mereka baru mengetahui bahwa suaranya sangat hancur lebur. Haeso jadi stres karena suara Jessica dan ia pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya. Jae yang melihatnya sekali lagi ingin mencoba mencari kesempatan dengan Haeso. Lagi-lagi ya, si otak mesum ini cari kesempatan. Jae kemudian mengajak Haeso pergi untuk bermantap-mantap di mobil. Tapi sayangnya, Haeso yang sedang stres dan menolak ajakan Jae dan pergi meninggalkan Jae. Kasian gak dikasih jatah. Haeso kemudian mampir ke Indomaret untuk membeli makanan. Tiba-tiba terlihat Sungho muncul membeli sesuatu. Ternyata bocah ingusan ini membeli rokok. Entah kenapa Haeso tampak tertarik dengan sosok Sungho dan mencoba untuk mengikutinya. Keesokan harinya terlihat Sungho dan Bungso yang sedang bermain basket. Kemudian mereka beristirahat sambil minum teh pucuk. Kemudian muncul Haeso yang sedang berjalan melewati mereka berdua. Mereka pun penasaran dengan adanya Haeso di kampus mereka. Dan ternyata Haeso diundang sebagai narasumber di kelas musik. Mereka pun masuk ke kelas tersebut meskipun itu bukan kelasnya. Ketika kelas sedang dimulai, Sungho berhayal melihat bodinya Haeso. Ketika tersadar, Sungho bergegas keluar dan pergi ke toilet untuk cuci muka. Ketika kelas selesai, Sungho dan temannya menghampiri Haeso
dan meminta kontaknya untuk mengikuti kelas musik. Padahal modus saja ya, karena ingin berkejutan dengan Haeseo. Malamnya, Sung Ho menghubungi Haeseo namun dia merasa canggung, lalu menutup panggilannya. Merasa tidak enak dengan Haeseo, Sung Ho pun bergegas ke lantai atas untuk menemui Haeseo. Haeseo pun mempersilahkan dia masuk. Di sini Haeseo minum air dan tidak sengaja menumpahkannya di baju. Haeseo kemudian ganti baju di depan cermin sehingga Sung Ho yang melihatnya sampai menelan air liur. Setelah itu, Haeseo kemudian mengajari Sung Ho bermain piano. Dan tidak lupa Haeseo mengajari Sung Ho cara meremas yang baik. Setelah itu Sung Ho pulang dan langsung berlatih senam 5 jari di ranjangnya. Sambil membayangkan Haeseo, karena kejadian tadi membuat adik kecilnya tegang. Setelah kejadian tersebut, Sung Ho mulai berani ke Haeseo. Di sini kita lihat bocil ini memeluk Haeseo dari belakang. Setelah itu terlihat Haeseo yang jilat es krim dan berbagi dengan Sung Ho. Adegan berpelukan lagi, namun kali ini Sung Ho dapat goanya Haeseo untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Haeseo menjemput Sung Ho di kampusnya dan mengajak Sung Ho ke sebuah galeri lukisan. Sesampainya di galeri lukisan, mereka pun perhatikan sekitarnya. Tiba-tiba, Haeseo menarik Sung Ho ke ruangan belakang. Dan Haeseo langsung membuka dan mencicipi es krim miliknya Sung Ho. Setelah pulang, mereka pun melanjutkannya di lift. Kelihatannya di sini Sung Ho sangat bahagia ditemani oleh Haeseo. Setelah sampai di rumah, mereka pun melanjutkan lagi bermantap-mantap. Keesokan harinya, setelah sekian lama membuat lagu, kini Haeseo berhasil membuat lagu barunya dan lagunya ini cukup memuaskan. Kelihatannya di sini Jae yang kecewa dan sakit hati karena tidak bisa lagi bergenjotan dengan Haeseo. Haeseo pun keluar dan Jae mengikutinya dari belakang. Jae yang sebenarnya menyukai Haeseo kemudian bertanya kenapa akhir-akhir ini susah diajakin jalan olehnya. Tapi Haeseo yang tidak peduli kepadanya kemudian pergi untuk menjemput Sung Ho. Tapi setibanya terlihat Sung Ho sedang bersama pacarnya. Namun Haeseo yang melihatnya terlihat agak cemburu dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya Haeseo, dia melihat ada pria yang duduk di pintu apartemennya. Dia adalah mantan pacarnya Haeseo. Dan dia datang untuk bermantap-mantap dengan Haeseo. Sementara itu, Sung Ho yang sudah pulang kemudian pergi ke apartemennya Haeseo. Dan dia pun langsung masuk ke apartemennya Haeseo. Dan di sana ia melihat Haeseo yang sedang bermantap-mantap dengan mantannya. Kemudian Sung Ho merasakan kecewa dan lari ke tepi sungai dan berteriak. Keesokan harinya, Chul Hae yang stres karena meskipun lagu ciptaan Haeseo itu bagus, tapi suara Jessica sangat hancur. Namun di sini Haeseo yang tidak fokus dengan kata Chul Hae karena memikirkan Sung Ho yang tidak sengaja memergoki dirinya dengan mantannya kemarin. Kemudian Haeseo mencoba mencari keberadaan Sung Ho, mulai dari kampus, halte, sampai ke tempat nongkrongnya. Tapi sayangnya Haeseo tidak menemukan Sung Ho. Musibah Haeseo belum berakhir sampai di situ. Jae yang merasa sakit hati pindah ke studio lain dan mencuri lagu baru miliknya Haeseo. Dan karena masa kontrak tersebut hampir habis, manajernya mengatakan akan membatalkan kontraknya jika Haeseo tidak bisa memberikan lagu baru kepadanya.
Kemudian Heso meminta waktu 1 minggu untuk membuat lagu baru pengganti. Namun di sini Heso yang sedang banyak pikiran tidak bisa membuat lagu karena tidak ada Sung Ho di sampingnya. Dan tiba-tiba muncul Sung Ho. Sung Ho pun menyatakan perasaannya kepada Heso, dan mereka pun bermantap-mantap. Keesokan harinya, Heso yang masih harus menyelesaikan lagu itu kemudian pergi ke kota dan memilih menyendiri agar bisa fokus untuk pembuatan lagunya. 1 minggu berlalu, kini Heso berhasil menyelesaikan lagu barunya yang berjudul Goodbye to My Romance. Keesokan harinya, Heso pergi untuk menemui Sung Ho. Namun Heso melihat Sung Ho yang sedang bersama pacarnya. Dan Heso pun memutuskan untuk tidak menemui Sung Ho lagi. Di akhir film, terlihat Sung Ho dan pacarnya sangat berbahagia, dan film pun tamat. Gimana menurut kalian cerita film ini? Dan kalau kalian mau request alur cerita film lainnya, boleh ditulis di kolom komentar ya.